Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Zahra dengan NIM 2400265. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama itu pengertian. Definisinya itu sebuah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa proses belajar manusia tidak berhenti saat tamat sekolah, melainkan berlangsung terus-menerus, mulai dari lahir hingga akhir hayat. Kedua, pendidikan ini mencakup dan mengintegrasikan semua tahapan pendidikan, baik sekolah dan luar sekolah, serta semua jenis belajar, formal, non-formal, dan informal. Tujuan pendidikan sepanjang hayat itu untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia secara utuh agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu karakteristik. Keter yang pertama itu keterpaduan atau integrasi, menghubungkan pendidikan sekolah formal dengan pendidikan luar sekolah non-formal dan informal. Yang kedua, fleksibilitas itu tidak dibatasi oleh usia, tempat, waktu, ataupun kurikulum yang berlaku. Belajar bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga itu demokratisasi. Pendidikan tersedia untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun usia. Yang keempat, kemandirian, self-direct learning. Itu menekankan pada kemauan dan motivasi individu untuk belajar mandiri demi pengembangan diri. Yang kelima, beragam jalur. Itu bisa melalui membaca buku, kursus singkat, pengalaman kerja, hingga interaksi sosial. Nah, selanjutnya itu perbedaan dengan pendidikan lainnya atau sekolah. Perbedaan utama antara pendidikan sepanjang hayat atau PSH dan pendidikan konvensional atau formal seperti sekolah dan universitas terletak pada tiga aspek krusial. Yang pertama ada rentang waktu, yang kedua fokus tujuan, dan yang ketiga ada sumber motivasi. Yang pertama, dari segi waktu, pendidikan formal sangat terbatas pada periode usia tertentu. Umumnya dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa awal dan bertujuan sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Sebaliknya, PSH berlangsung seumur hidup, dari lahir hingga akhir hayat, menjadikannya proses yang tidak pernah berakhir. Nah, yang kedua yaitu fokus utama pendidikan formal adalah perolehan gelar, ijazah, dan pengetahuan akademik yang terstruktur. Sementara PSH berorientasi pada pengembangan diri secara holistik, mencakup adaptasi terhadap perubahan hidup dan pembaruan keterampilan praktis yang relevan. Nah, yang ketiga itu motivasi pembelajaran formal cenderung eksternal, itu syarat kelulusan dan penugasan. Sedangkan PSH didorong oleh motivasi internal yang kuat, muncul dari kebutuhan pribadi, minat, dan tuntutan perkembangan karir yang berkelanjutan. PSH memanfaatkan seluruh lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat sebagai institusi belajar, melampaui batas-batas fisik institusi formal. Selanjutnya, contoh penerapannya. Yang pertama itu di segi karir. Itu mengambil kursus online, misalnya upskilling dan reskilling untuk menguasai teknologi baru. Yang kedua itu komunitas, itu mengikuti pelatihan parenting atau kursus keterampilan komunitas, misalnya seperti kursus menjahit yang diadakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu personal, seperti belajar bahasa asing otodidak melalui aplikasi, membaca buku dan fiksi untuk hobi, atau bergabung dengan klub olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Baiklah, dapat disimpulkan, itu perbedaan antara pendidikan sepanjang hayat, PSH, dan pendidikan formal adalah bahwa keduanya merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi, tetapi memiliki fokus operasional yang berbeda. Pendidikan formal adalah persiapan yang terbatas waktu, menyediakan landasan pengetahuan dan kualifikasi dasar, gelar, dan ijazah. Sebaliknya, PSH adalah kebutuhan adaptasi berkelanjutan seumur hidup, didorong oleh kebutuhan internal individu untuk senantiasa memperbarui keterampilan dan mengembangkan diri secara holistik. PSH membebaskan pembelajaran dari batas-batas fisik institusi, mengakui seluruh lingkungan sebagai sumber belajar, dan menjadikan motivasi pribadi sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan. Mungkin hanya sekian penyampaian materi
Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.